Baiklah, kita sekarang menuju ke PD linier non homogen ya. Yang homogen ya, terutama yang koefisien konstan sudah kita kerjakan ya sebelumnya, bahwa ada basis-basisnya Y1 dan Y2 gitu kan. Kemudian sekarang bagaimana PD linier non homogen ya, berarti ada Rx-nya di sebelah kanan tanda sama dengan ya. Ini ada dua teorema penting ya, nanti yang menghubungkan jawaban PD homogen dan PD non homogen. Beda antara dua jawaban dua karena ini urdu 2, jawabannya ada basisnya ada 2, demikian juga yang non homogen ini jawabannya juga ada 2 ya kan. Beda dua jawabannya kan, jawaban pertama dan jawaban kedua ya. Pada PD non homogen merupakan jawaban persamaan PD homogen. Nanti kita jelaskan ya. Jadi mungkin perlu dikasih catatan sebentar di sini ya. Jadi untuk PD non homogen ya, PD yang non homogen ini misalnya kita memiliki jawaban Y1 dan Y2 ya, basis-basisnya. Nah, kemudian yang PD homogen juga punya jawabannya, yaitu katakanlah Y1 saya kasih gini ya, nah, tanda bendera misalnya ini yang homogen. Nah, beda jawaban antara Y1 dan dua jawaban pada 2 berarti Y1 dan Y2 nah, merupakan jawaban dari persamaan PD homogen ya. Sekarang yang kedua, jumlah antara jawaban 2 dan jawaban 1 ya, salah satu atau semuanya bahkan adalah jawaban 2 ya. Jumlah ini yang paling penting, ini nomor 2. Berarti misalnya kalau beda yang nomor 1 itu Y1 min Y2 ya. Yang nomor 2 mungkin Y1 ditambah Y1 ya. Bisa juga yang ini jumlah antara ya, berarti ini ya. Nanti bisa kita cek ya. Bisa juga Y2 jawaban homogen dan Y2 yang non homogen. Bisa juga Y2 dan Y1 ya. Bisa juga bahkan Y1 tambah Y2 tambah Y1 ya. Nanti akan kita buktikan ya. Oke, sekarang yang teorema pertama, beda antara dua jawaban pada interval terbuka I, jawaban 2 adalah jawaban PD homogen ya. Berarti kita masukkan Y1 min Y2, beda kan gitu ya. Maka soalnya kan D kuadrat Y dx kuadrat ditambah px dy dx gini kan, ditambah qx y ya. Sekarang kita masukkan beda antara ya, antara jawaban 2 berarti Y1 min Y2 dx kuadrat ditambah
PX, nah, D Y1 min Y2 dx kuadrat dx terus kemudian ditambah Ix kalikan Y1 Y2 ya. Oke, ya kan? Terus kemudian turunan dari pengurangan A kurang B bisa kita turunkan sendiri-sendiri ya. Kita bisa menurunkan begini, dikurangi turunan kedua, terus kemudian PX dikalikan dy1 dx dikurangi dy2 dx ya kan. Ya, ini turunan fungsi-fungsi penjumlahan bisa kita turunkan dulu baru dijumlahkan. Nah, ini y1 kurang y2. Kita bisa kumpulkan yang y1 d kuadrat y1 dx kuadrat ditambah px dy1 dx ditambah qx y1 dikurangi, nah, dikurangi yang d kuadrat y2 dx kuadrat ditambah px dy dx dy2 ya, ditambah qx kalikan y2 ya. Karena y1 dan y2 merupakan jawaban PD non homogen, maka ini ketemu sama dengan Rx ya kan, pasti ini dikurangi Rx ya kan, sama dengan 0 ya, maka merupakan jawaban PD homogen toh ya, sama dengan 0 itu kan jawaban PD homogen ya. Jadi ini ya sama dengan 0 ya, Rx dikurangi Rx sama dengan 0, sama dengan jawaban PD homogen. Sekarang jumlah antara jawaban 2 dan jawaban 1 ya, jumlah antara jawaban 2 dan jawaban 1 adalah jawaban 2. Oke, maka kita bisa cek jumlah, misalnya kita tulis dulu PD homogen, P persamaan diferensialnya yang di sebelah kiri sama dengan adalah ini plus px dy dx plus qx y ya. Sekarang kita jumlahkan ya, antara jawaban 1 dan jawaban 2 ya. Misalnya Y1 masing-masing kita ambil, berarti D kuadrat ini jawaban PD non homogen ditambah jawabannya PD homogen ya. Turunan PX dulu, PX terus D Y1 plus Y2
Nah, dx ditambah ix dikalikan y1 tambah sorry ini juga y1 ya. Nah, tambah y1 bendera jawaban PD homogen. Maka kita bisa memisahkan ini adalah d kuadrat y1 yang y1 nggak ada benderanya ditambah px dy1 ditambah ix y1 ya. Kita tambahkan dengan turunan kedua dari jawaban homogen ditambah px nah terus ditambah ix y1. Nah, yang ini karena Y1 adalah jawaban PD non homogen, ini sama dengan Rx ya. Ditambah dengan karena Y1 ada benderanya adalah jawaban PD non homogen ya. Maka ini 0 ya. Rx sama dengan Rx merupakan jawaban PD homogen ya. PD non homogen, PD non homogen. Nah, kita bisa menambahkan lagi komponen Y2 ada benderanya atau kita tambahkan Y2 nanti ketemu 2Rx tentu saja. Dan ingat bahwa bentuk dari jawaban basis-basis ya kan C1 Y1 gitu kan, ini basisnya. Berarti kalau C1 nya dikalikan 2 ya ketemu C yang lain, tetap ketemu jawaban PD non homogen ya, basis PD non homogen. Nah, itu adalah dua teori yang penting ya, sehingga ya, kita bisa dari dua teori tadi, dua kejadian tadi, maka penyelesaian umum dari PD non homogen ya, O2 bentuknya seperti ini ya. Ini adalah Y general solution sama dengan Y homogen ditambah YRX ya. Ini adalah jawaban PD homogen. Y homogennya tentu saja sama dengan C1, Y1, C2, Y2 yang diperoleh dengan menyelesaikan PD homogen ya. YRX sembarang fungsi ya. Ya, sembarang fungsi tapi tidak ada konstantanya seperti ini C1, C2 karena Rx telah terdefinisi ya. Tidak ada konstanta, tidak ada apa-apanya, terdefinisi dengan jelas, maka YRX-nya harus jelas juga. Ya, kalau itu adalah general solution. Kalau partial solutionnya ya dengan mencari C1 dan C2-nya ya, untuk kondisi khusus dari YGS ya. YGS-nya merupakan jawaban Y homogen ditambah YRX. Oke, begitulah teorinya sampai di sini. Bolehlah kita memberi kesimpulan praktis ya. Ini kata-kata saya sendiri untuk menyelesaikan penyelesaian umum PD non homogen atau penyelesaian parsial ya, YP harus dipecahkan PD homogen dulu dan dicari penyelesaian non homogen ya dari JR ya. Sekarang problemnya mencari JR-nya ya. Ini ada catatan khusus ya, mungkin ya YR ini maksudnya YR proporsional dengan YH
perlu dimodifikasi. Kenapa kok perlu dimodifikasi? Ini adalah saat kita mencari koefisien konstan yang jawabannya kembar ya, maka kita akan mengalihkan dengan X ya. Mungkin perlu diingat. Jadi untuk jawaban yang PD homogen dengan akar-akar kembar ya, maka jawabannya nanti sama dengan C1E pangkat X 1 ditambah bukan X1, nah ditambah dengan C2X. Nah ini kan modifikasinya E pangkat X ya. Maka dengan metode variasi parameter ya, maka ini dikalikan X ini perlu untuk jawaban yang proporsional. Hal yang sama berlaku ya jika YR proporsional dengan YH. Nah, ini yang benar, ini mungkin YR proporsional dengan YH ya, maka perlu dimodifikasi dengan mengalihkannya dengan X ya biasanya. Oke, mungkin bolehlah tak kasih catatannya dengan mengalihkan X. Modifikasinya itu caranya. Begitu teori tentang PD non homogen sudah selesai. Kita tinggal mencari YR-nya. Sekarang YH-nya sudah ada teorinya sebelumnya, Y homogennya, YR-nya ya tergantung RX-nya. YR-nya nanti tergantung RX-nya. Pada pembahasan berikutnya cara mencari YR-nya ini ada dua, yaitu dengan koefisien tak tentu. Koefisien tak tentu, dan yang kedua adalah dengan metode variasi parameter ya, yang tidak bisa diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Begitu kira-kira. Metode variasi parameter lebih umum, tentu bisa menyelesaikan yang bisa diselesaikan dengan koefisien tak tentu, tetapi ini lebih sulit saja ya. Memang hal-hal yang umum itu bisa powerful itu lebih sulit, tetapi yang khusus untuk kasus-kasus khusus biasanya memang lebih mudah. Demikian pengantar teori untuk PD non homogen sudah selesai dan kita siap untuk menyelesaikan persamaan diferensial non homogen ya. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.